Harta yang banyak itu mampukah menolak penyakit yang hendak datang? Harta yang banyak itu mampukah menahan tumbuhnya uban selembar di atas rambutnya? Harta yang banyak itu mampukah mencegah sebuah giginya yang hendak permisi? Dan pada akhirnya harta yang begitu banyak itu mampukah menolak kedatangan malaikat maut? Sama sekali ternyata tidak. Itulah kekayaan khayali namanya. Karena itu orang yang terbuka mata hatinya, dia tidak hanya mengejar kekayaan khayali ini, dia mengejar kekayaan hakiki yang terpendam di dalam kepribadian berupa al-akhlaqul karimah. Akhlak dan budi pekerti yang terpuji yang menghiasi jiwa dan kehidupannya. Ada sifat sabarnya, ada sifat syukurnya, ada sifat qanaahnya, dan segala macam akhlak yang terpuji. Itulah kekayaan jiwa yang tidak bisa dinilai dengan materi. Kita punya pangkat, jabatan, kedudukan tinggi, pangkat apapun di dunia ini sesungguhnya tidak lebih dari pangkat khayali. Buktinya bahwa dia pangkat khayali, pangkat di dunia ini selalu ada bekasnya. Saudara kenal ada bekas camat? Ada? Ada bekas lurah, ada bekas gubernur, ada bekas menteri, ada bekas presiden. Hari ini dia lurah, besok bekas lurah. Hari ini dia camat, besok bekas camat. Hari ini dia menteri, besok bekas menteri. Pangkat khayali. Maka Quran menganjurkan jangan pangkat khayali yang kita kejar mati-matian. Sampai menggunakan sistem jilat atas, injak bawah, sikut kiri kanan, yang penting dapat kedudukan. Padahal itu tidak lebih daripada pangkat khayali. Quran menganjurkan carilah pangkat hakiki. Kedudukan di sisi Allah, maqam di sisi Allah, itulah pangkat yang sebenarnya. Apa jalan ke arah sana? Quran memberikan petunjuk. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di keheningan malam, dikala orang tidur nyenyak, bangunlah engkau tahajud kepada Allah Tuhanmu. Pasti kalau itu kau laksanakan, Allah akan menempatkan engkau di satu tempat yang terpuji, mendapat pangkat yang hakiki dan bukan sekedar pangkat khayali. Kita berusia muda kita ini pun muda khayali. Berapa lama kita muda? Hari berubah jadi minggu, minggu bertukar menjadi bulan, bulan pergi datanglah tahun. Pergeseran masa dan pertukaran waktu membuat kita jadi berubah. Kulit yang tadinya kencang jadi lentur dan keriput. Segalanya berubah. Oleh karenanya, pada kehidupan di surga nanti, orang akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Nah, kita akan mulai dengan menjelaskan bagaimana sebenarnya keadaan surga itu. Pertama, luasnya. Berapa sih luasnya surga? Dengan logika, sekarang ini dunia dihadapi dengan kekhawatiran terhadap peledakan penduduk yang nyaris tidak terkendali. 5 miliar lebih jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi. Tapi sesungguhnya planet bumi yang kita tinggali ini cuma satu planet kecil dari 9 buah planet yang berada dalam sistem tata surya matahari yang lazimnya kita namakan galaksi. Selain tata surya matahari yang namanya galaksi itu, masih terdapat lagi galaksi-galaksi lain yang dengan sendirinya juga dikitari oleh planet-planet lain. Dan bumi kita yang kita tinggali ini, yang dihuni oleh tidak kurang 5 miliar manusia, hakikatnya cuma setitik debu di tengah angkasa alam yang luas ini. Oleh karenanya, di dalam surah Ali Imran ayat 173, ayat 133, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin.
bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Sedangkan langit oleh mata telanjang ini kan tidak pernah kelihatan. Yang nampak oleh kita biru di atas itu cuma batas titik pandangan manusia yang terjauh. Dan konon itu adalah refleksi sinar matahari yang menyentuh air laut, melahirkan warna biru. Sedangkan hakikat langit itu sendiri sampai hari ini belum terjangkau oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Sejauh-jauhnya manusia pergi baru ke bulan. Mungkin dalam beberapa tahun mendatang dia akan pergi ke planet-planet Mars dan planet-planet lainnya. Tapi itu masih terbatas dalam sistem tata surya matahari atau galaksi kita ini. Belum lagi sampai kepada langit yang pertama. Surga yang disediakan untuk orang-orang saleh ini luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Jadi saudara tidak usah berpikir khawatir di surga nanti kehabisan kapling. Di dunia ini saja masalah tempat tinggal sekarang ini jadi masalah pelik karena memang peledakan penduduk seiring dengan perkembangan tentang lapangan kerja yang harus disiapkan, sekolah yang mesti disediakan, sarana pendidikan yang harus disiapkan, rumah sakit untuk menjaga kesehatan, dan kompleks betul masalahnya. Tetapi di surga nanti arduhas samawati wal ard, luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Satu keluasan yang hanya Allah saja yang maha tahu tentang batas-batasnya.